Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Definisi Kasih. Saya percaya barangkali di antara saudara tidak mengerti atau memahami dengan benar definisi daripada kasih. Coba kalau saudara saya tanya, kasih itu apa? Apa jawaban saudara? Coba saudara renungkan. Saya sudah coba tanyakan ke beberapa orang Kristen yang saya temui, tetapi kebanyakan masih bingung. Kebanyakan mereka diam. Ada juga yang menjawab, kasih itu lemah lembut. Kasih itu murah hati. Pertanyaannya, apakah jawaban itu sudah memberikan definisi kasih dengan tepat? Saudara, definisi kasih ini penting kita pahami kalau kita mau hidup dalam kasih, kalau kita mau saling mengasihi. Orang yang tidak memiliki konsep kasih yang benar, mustahil ia dapat berbuat kasih. Padahal tidak berbuat kasih berarti tidak bisa dikatakan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8 jelas berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Lalu, kalau begitu, apa sesungguhnya definisi daripada kasih? Dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 dituliskan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kalau saudara mau lebih jelas, saudara bisa baca sampai ayat 7. Tetapi kalimat atau kata kunci agar kita bisa menemukan definisi kasih adalah yang tertulis, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Kalimat ini kalau dikaitkan dengan apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 yang mengatakan Allah itu kasih, maka kita akan menemukan definisi daripada kasih. Apa itu? Kasih itu sesuai pikiran dan perasaan Allah. Sederhana bukan? Itu sama artinya kasih itu sesuai kehendak Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Allah yang adalah kasih, atau Tuhan tidak menghendaki, maka tidak bisa disebut kasih. Maka dikatakan
sekalipun kita membagikan seluruh harta kita, bahkan memberikan diri untuk dibakar, tetapi tanpa kasih, artinya kalau Tuhan tidak menghendaki, kalau tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, semua tidak ada faedahnya, semua sia-sia. Jadi, kalau ada orang yang suka menolong orang lain, membagi-bagikan sesuatu, atau berbuat kebaikan dalam bentuk apapun, itu belum tentu bisa dikatakan sebagai kasih. Kalau dibalik semua itu ada kepentingan-kepentingan atau motivasi-motivasi tertentu, misalnya untuk menjadi kebanggaan diri, supaya dipuji orang, supaya kelihatan rohani, atau supaya mendapatkan keuntungan materi. Saudara, mungkin saudara berkata, loh mana mungkin Pak, memberi kok mendapat keuntungan materi? Oh bisa saudara. Bukankah kita jumpai ada orang membuat proposal, konser amal, menghimpun bantuan, atau apapun namanya, yang mana semuanya mengatasnamakan kemanusiaan, seperti untuk korban bencana, penanganan pandemi, pembangunan rumah ibadah, dan kepentingan sosial lainnya. Tapi ujung-ujungnya lebih banyak yang disunat daripada yang disalurkan. Memang tidak semua, tapi ada, saudara. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini, saya ajak saudara, mari kita belajar mempraktekkan kasih dengan benar. Selalu pertanyakan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Tanyakan kepada Tuhan, minta hikmatnya, cari tahu apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Hal itu sangat penting saudara, supaya jangan sampai kita meliciki diri kita sendiri. Artinya kita sebenarnya tahu kalau itu bukan kasih, tapi tetap saja kita lakukan supaya kita dipandang memiliki kasih, dan juga supaya semuanya tidak sia-sia. Memang itu tidak mudah, karena kita masih hidup dalam daging, dan daging selalu menuntut untuk dipenuhi. Apalagi yang kedagingannya masih kuat, kebutuhan akan nilai dirinya masih tinggi, masih suka cari pujian. Tetapi kalau mau memiliki tekad, percayalah saudara pasti bisa, karena Roh Kudus akan memampukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.